Hal terekstrem apa sih yang lo lakukan kalau lo nemu orang yang oversharing di media sosial? Ada yang gua blok langsung, itu gua ada. Paling ekstrim sih gue DM ya. Nggak mau muna ya sebenarnya, kalau ada yang oversharing sih gue share lagi ke orang. Menurut lo frekuensi oversharing di sosmed itu berapa kali update dalam sehari sih? Wow. Tergantung sih. Menurut gue frekuensi oversharing tuh sekitar 15 kali sehari. Story itu udah titik-titik banyak banget. Kecuali kalau misalnya lo lagi ada event kayak birthday atau konser, itu nggak apa-apa. Udah lebih dari 5 tuh udah oversee menurut aku dalam waktu sehari ya gitu. Aku ngitungnya itu satu event atau satu kejadian itu di-upload lebih dari 5 kali, itu oversharing. Tapi lo sendiri termasuk yang kayak gitu nggak? Enggak sih, menurut gue enggak ya, tapi nggak tahu menurut netizen gue gimana. Dulu gue kayak gitu, hampir setiap hari oversharing. Menurut gue ya oversharing, sampai gue nyadar kalau misalnya ini tuh kayaknya annoying untuk orang, jadi gue stop. Enggak sih, berusaha untuk 10 sehari aja tuh udah kebanyakan gitu. Apa juga yang mau di-share sebenarnya? Biasanya aku dalam sehari bahkan nggak update story. 3-4 tahun yang lalu tuh iya mungkin karena masih hype-hypenya kan. Makin kesini nggak tahu apa mungkin karena faktor umur juga, jadi agak malu ya gitu. Sekarang pasti pikir-pikir kok malu juga ya apa-apa di-share gitu. Oke, kalau sekarang hal apa aja yang biasanya lo share di media sosial? Postingan bagus atau yang lucu yang ditemuin. Hopefully ada yang bisa pick up juga dan ikutan terhibur. Gue lebih ke sudut pandang gue, kayak idealisme gue tentang perempuan, tentang isu-isu feminis, terus tentang mental health, traveling, sama kerjaan gue aja sih. Kalau yang sekarang sih paling cuman kalau momen tertentu, misalnya ketemu teman-teman, itu kan sekarang apalagi zaman sekarang ya, sekarang kan udah makin susah nih ketemu sama orang-orang. Rata-rata repost dari temen nih, misalkan bikin bumerang sama teman. Kayak misalnya kalau lagi keluar sama teman itu diupdate, atau kalau lagi liburan mungkin juga diupdate gitu sih. Atau kalau sehari-hari paling selfie doang. Selfie kadang-kadang part of self reassurance. Menurut lo nih, konten medsos kayak apa sih yang menurut lo udah overshare dan mengganggu? Banyak. Kalau lu selfie setiap jam sekali, itu menurut gue ganggu banget, dan gue nggak tahu harus ngomong apa gitu loh. Kayak ya lu pindah tempat lo selfie gitu, kayak oke. Itu menurut gue mengganggu ya. Pertama urusan gaji, yang kedua itu hubungan, relationship, yang ketiga soal kondisi kesehatan yang bisa membuat orang jadi langsung punya image either jelek atau jadi kayak over worry sama lo gitu. Terus kalau lo tiap hari marah-marah, terus nggak marah-marahnya tuh nggak cuma ke sosmed doang, tapi lo tuh sampai mention orang, dan itu menurut gue super mengganggu banget. Yang mereka share itu misalnya kayak mereka tuh ngeluh tentang kerjaan mereka atau bos mereka, itu menurut gue udah mengganggu. Iya, apa-apa bener-bener di-share. Maksudnya sampai yang kayak kehidupannya dia, kehidupan keluarganya, itu tuh sampai di-share. Jadi story tuh bisa sampai titik-titik. Kalau misalkan orang menggunakan media sosial mereka sebagai tempat curhat sih, apalagi yang sifatnya harusnya bersifat privacy gitu, tapi diumbar di media sosial. Hal terekstrem apa sih yang lo lakukan kalau lo nemu orang yang oversharing di media sosial? Aku sih sebenarnya tipe orang yang kepo tapi diam-diam. Terekstrim, gue nggak pernah yang kayak misalnya gue tiba-tiba nge-DM orangnya. Tapi paling yang ekstrimnya ya cuman gue hide aja sih orangnya dari Instagram gue. Kalau misal ada yang gue blok langsung, itu gue ada. Tapi ada juga yang gue chat dulu nih, sorry ya mengganggu nih. Terus misalnya kalau misalnya masih mengganggu lagi, gue langsung blok gitu sih. Paling ekstrim sih gue DM ya, direct message. Itu salah satu kepedulian gue sebenarnya sama orang itu. Sebenarnya ada salah satu ibu muda dan dia baru punya anak, terus dia nampilin foto anaknya lagi mandi. Parah lah gitu menurut gue, dan gue langsung negor biasanya gitu. Terus paling gue unfollow, dan ya udah unfollow aja. Nggak mau muna ya sebenarnya, kalau ada yang oversharing sih gue share lagi ke orang.
Tapi this is what happens gitu loh Mbak. Kayak yang terjadi adalah ketika lo overshare, most people bahkan gak membantu lo. Mereka menggunakan cerita itu untuk ngomongin ke orang lain, untuk julid, untuk lo ngomong ke sosial media nggak membantu lo gitu, malah itu jadi bahan ejekan orang. Apa sih pesan lo buat mereka yang oversharing? Lo tuh harus banget ngebatasin mana yang orang perlu tahu dan enggak. Kenapa? Karena sosial media itu kan sebenarnya buat branding ya, maksudnya ya buat lo pengen dikenal sebagai apa nih gitu. Segala sesuatu yang lo share di sosial media itu adalah resiko. Dan kalau misalnya lo udah post something di social media itu, berarti lo udah siap untuk either untuk dipuji atau dijudge gitu. Lebih hati-hati aja sih menurut gue, karena orang tuh bisa nge-tracking hidup kita gitu loh, crime gitu, maksudnya kejahatan orang itu bisa macam-macam sekarang tuh dari digital itu, dari dunia sosial, media sosial tuh kayak gitu sih, jadi kayak lebih hati-hati aja deh. Oke, pertama sebelum share, make sure ini sebenarnya tuh ada gunanya nggak sih? Kayak yang tadi, gue juga suka selfie. Cuman kalau gue pikir, oh ini buat self reassurance, terus juga sangat-sangat gue batasi. Ya, terus satu pertanyaan yang selalu aku tanyain ke diri aku, kayak kalau ada orang di sekitar yang bisa disentuh, yang bisa diajak ngobrol langsung, share aja dulu sama mereka gitu. Social media yang kedua. Kalau pesan aku sebenarnya itu hak pribadi ya, misalkan menggunakan media sosial untuk sharing hal yang privacy, tapi kalau bisa ada batasannya. Jadi untuk hal-hal yang privacy seharusnya tidak perlu diumbar di media sosial. Kasih tahu satu kata yang tepat buat orang yang oversharing. Kasian. Ganggu. Think again. Hati-hati. Nyari apa sih yang nggak bisa didapetin di kehidupan nyata sampai harus lari ke dunia maya?